Assalamualaikum, Nida indah datang, salam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Indah Enanda, Fakultas Bisnis, Program Studi Manajemen di Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi matrik untuk tugas besar matematika bisnis bersama dosen Ibu Angelis Ratowulan MPD. Apa aja sih yang akan kita bahas di matriks kali ini? Yang pertama ada definisi matriks, yang kedua operasi matriks. Operasi matriks dibagi menjadi 3. Ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Yang ketiga yaitu determinan matriks. Definisi matriks yaitu matriks merupakan susunan dari bilangan yang berbentuk persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom. Tanda atau simbol dalam matriks adalah kurung buka atau yang garis panjang mirip kurung buka. Yang dimaksud dengan susunan baris adalah bilangan yang berbentuk horizontal. Ini yang dari kiri ke kanan ya guys. Sedangkan kalau kolom itu vertikal dari atas ke bawah. Nih, ada contoh gambarnya ya. Suatu matriks dicirikan dengan penggunaan huruf kapital pada penamaan matriks. Contohnya kayak ini P sama dengan, kemudian dengan penamaan huruf kecil dalam komponen matriks adalah sebagai indeks yang berarti kesesuaian terhadap letak masing-masing elemennya. Maksudnya kayak ini A11, tapi dibacanya bukan 11, dibacanya A11. Artinya A ini ada di baris ke-1 dan kolom ke-1. Kayak yang ini, A12. Berarti A di baris pertama dan kolom kedua. Selanjutnya A13, yaitu di baris pertama dan kolom ke-3. Begitupun selanjutnya ya. Operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks, yaitu caranya seperti ini. Ordo 2 kali 2, yaitu artinya dari alamat matriks ini ada 2 baris dan 2 kolom. Selanjutnya juga sama, yang 2 ini artinya 2 baris dan 2 kolom. Ini kan masih penjumlahan, jadi caranya perhatikan yang warna-warnanya ya guys. 1 ditambah 6, 2 ditambah 8, 4 ditambah 4, dan 3 ditambah 2. Ini masih mudah, jadi tinggal dijumlah aja. 1 tambah 6, 7, 2 tambah 8, 10, 4 tambah 4, 8, dan 3 tambah 2, 5. Yang kedua ada pengurangan matriks. Cara ini sama seperti tadi yang di penjumlahan, yaitu 2 kali 2 ordonya. Ada 2 baris dan 2 kolom. Contohnya 2 dikurangin 3, terus 3 dikurangin 1, 6 dikurangin 7, dan 9 dikurangin 5. Hasilnya min 1, 2, dan 4. Selanjutnya, perkalian matriks. Perkalian matriks dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkalian matriks pada bilangan real dalam kurung skalar.
Contohnya, K dikali matriks A, B, C, dan D akan menjadi KA, KB, KC, dan KD. Perkalian matriks dan matriks. Perkalian matriks dan matriks memiliki rumus yaitu baris dikali dengan kolom. Matriks A memiliki elemen A, B, C, dan D, sedangkan matriks B memiliki elemen P, Q, R, dan S. Baris pertama matriks A dikalikan kolom pertama matriks B. Selanjutnya, baris pertama matriks A dikalikan kolom kedua matriks B. Setelah itu, baris kedua matriks A dikalikan kolom pertama matriks B, dan baris kedua matriks A dikalikan kolom kedua dari matriks B. Contohnya, A baris pertama kolom pertama matriks A dikalikan dengan huruf P baris pertama kolom pertama dari matriks B. Akan menjadi AP, lalu dijumlahkan dengan hasil perkalian huruf B baris pertama kolom kedua dari matriks A dikalikan huruf R baris kedua kolom pertama dari matriks B, yang akan menjadi BR. Lalu A dikalikan dengan huruf Q dijumlahkan dengan B dikalikan huruf S, C dikalikan P dijumlahkan dengan D dikali R, lalu C dikalikan Q dijumlah dengan D kali S. Contoh soal perkalian matriks dengan order 2 kali 2. Tentukan hasil perkalian matriks A dan B di bawah ini. Matriks A yaitu 3, 4, 1, dan 2. Matriks B yaitu 7, 5, 6, dan 4. Cara menjawabnya yaitu matriks A dikali matriks B. Baris dari matriks pertama yaitu 3 dan 4 dikali 7 dan 6. Baris pertama matriks A dikali kolom kedua matriks B, yaitu 3 kali 5 plus 4 dikali 4. Selanjutnya, baris kedua dari matriks A dikali kolom pertama dari matriks B, yaitu 1 kali 7 plus 2 dikali 6. Begitupun selanjutnya. Ketika sudah diurai, maka dijumlah 3 dikali 7, 21, plus 4 dikali 6, 24. Setelah semuanya sudah dijumlah, akan menghasilkan matriks yang isinya 45, 31, 19, dan 13. Materi yang ketiga yaitu determinan matriks. Determinan matriks order 3 kali 3 menggunakan metode Sarus. Prosedur metode Sarus adalah tambahkan 2 kolom pertama ke matriks A di sebelah kanan elemen-elemen matriks A. Lalu, tarik diagonal utama dari sebelah kiri atas ke sebelah kanan bawah. Dimulai dari A11, A12, dan A13. Masing-masing anggota diagonal utama dikalikan, kemudian dijumlahkan. Lalu, tarik diagonal bantu dari kanan atas ke kiri bawah, dimulai dari A13, A12,
dan A11. Masing-masing anggota diagonal bantu dikalikan kemudian dijumlahkan. Yang keempat, determinan matriks 3 kali 3 didapat dari selisih antara penjumlahan diagonal utama dengan penjumlahan diagonal bentuk. Seperti materi sebelumnya yang sudah dijelaskan, cara mengerjakan determinan A yaitu determinan A mempunyai elemen kolom pertama A11, A21, A31, kolom keduanya A12, A22, dan A32, kolom ketiganya yaitu A13, A23, dan A33. Lalu kita kasih tanda pasti. Setelah diberikan tanda pasti yang garis lurus, maka kita tulis kembali kolom 1 dan kolom 2-nya. Kolom pertama A11, A21, dan A31. Kolom keduanya ada A12, A22, dan A32. Setelah itu, kita lihat diagonal pertamanya. Yang utama ada 3, yaitu A11 dikalikan A22 dikalikan lagi dengan A33. Lalu hasilnya akan menjadi dijumlahkan dengan A12, A23, A31. Lalu dijumlahkan lagi dengan A13, A21, dan A32. Setelah 3 diagonal utama sudah kita kali dan kita jumlah, maka sekarang dikebalikannya yaitu dikurang. Diagonal dari kanan ke kiri bawah, yaitu ada A13 dikalikan A22 dikalikan lagi dengan A31, lalu dikurang dengan A11, A23, dan A32, lalu dikurang lagi dengan A12, A21, dan A33. Mari kita mengerjakan contoh soal berikut ini. Hitungan determinan A jika diketahui matriks A, kolom pertama 447, kolom keduanya 258, kolom ketiga 369. Cara mengerjakannya yaitu determinan A, tulis kembali soalnya, lalu buat garis perpotongan, tambahkan kolom 1 dan kolom 2 dari soal tersebut. Kolom pertamanya ada 447, kolom keduanya 258. Setelah itu, di 3 diagonal utamanya, yaitu diagonal utama pertama 4 dikali 5 dikali 9 dijumlahkan dengan 2 dikali 6 dikali 7 dijumlahkan kembali. Diagonal utama ketiganya ada 3 dikali 4 dikali 8. Setelah itu buat kurung buka di diagonal utama. Selanjutnya kita mengerjakan diagonal keduanya, yaitu potongan dari kebalikannya yang pertama, yaitu ada 3 dikali 5 dikali 7 dijumlahkan dengan 4 dikali 6 dikali 8 dijumlahkan lagi dengan 2 dikali 4 dikali 9. Lalu buat kurung buka kembali. Setelah semuanya sudah diurai, maka kita hitung di kelompok yang pertama, yaitu 4 dikali 5 dikali 9 hasilnya 180, dijumlah 84, dan dijumlah lagi 96. Di kelompok utama masih kita kurung. Selanjutnya kita hitung di kelompok yang kedua, yaitu ada 3 dikali 5 dikali 7, dan seterusnya. Dari kedua kelompok tersebut, kita jumlahkan kembali. 180 dijumlah 84, dijumlahkan lagi dengan 96, yang hasilnya yaitu 360.
di kelompok keduanya, yaitu 105 ditambah dengan 192 ditambah lagi dengan 72 yang hasilnya min 369. Jadi hasil kelompok pertama yaitu 360 dikurang dengan kelompok kedua yaitu 369 yang hasilnya menjadi minus 9. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton tayangan video pembelajaran matriks dari saya. Semoga bermanfaat dan materinya dapat dipahami. Mari kita belajar bersama-sama lagi. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih lagi. Bye-bye semuanya. Sampai bertemu di lain waktu.